Sore itu, langit desa mulai memerah, menandakan bahwa matahari akan segera terbenam. Riko, pemuda desa berusia 25 tahun, sedang merapikan barang-barang di rumahnya. Setelah seharian bekerja di ladang, tubuhnya terasa lelah, tetapi hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia menikmati kesederhanaan hidup di desa, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa lebih hidup. Senyuman Santi, adik iparnya yang berusia 20 tahun. Santi adalah gadis yang ceria dan penuh semangat. Sejak kecil, Riko sudah mengenalnya sebagai sosok yang selalu membawa keceriaan di sekelilingnya. Namun, belakangan ini, Riko mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika Santi datang berkunjung, hatinya berdebar-debar, dan senyumnya seakan mampu menghangatkan seluruh ruangan. Saat Riko sedang menyapu halaman, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat Santi berjalan menuju rumahnya, membawa sebuah keranjang berisi makanan. Riko tersenyum, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. "Riko, ini makanan dari ibu," sapa Santi dengan suara ceria, matanya berbinar-binar. "Terima kasih, Santi. Kamu datang tepat waktu. Aku sudah lapar," jawab Riko sambil menerima keranjang itu. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam rumah. Santi meletakkan keranjang di meja makan dan mulai mengeluarkan makanan yang telah disiapkan. Aroma masakan yang menggugah selera memenuhi ruangan, membuat Riko semakin tidak sabar untuk mencicipinya. "Wah, ibu memang jago masak. Ini pasti enak sekali," puji Riko sambil mencicipi satu suap nasi dengan lauk yang disiapkan Santi. Santi duduk di seberang meja, memperhatikan Riko dengan senyuman. "Aku yang membantu ibu memasak. Jadi, kalau enak, itu karena kerja sama kita," ujarnya sambil tertawa. Riko merasa hangat mendengar tawa Santi. Mereka mulai berbincang-bincang, mengenang masa-masa kecil ketika mereka sering bermain bersama. Riko menceritakan bagaimana ia dan Santi sering berpetualang di kebun, mencari buah-buahan dan bermain di sungai. Santi mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali tertawa terbahak-bahak mendengar cerita lucu Riko. "Ingatan itu selalu membuatku tersenyum. Kita memang nakal sekali waktu itu," kata Santi, matanya berbinar-binar. "Ya, kita selalu mencari cara untuk bersenang-senang. Tapi sekarang, kita sudah dewasa. Rasanya aneh ya?" Riko menjawab sambil tersenyum. Santi mengangguk, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mereka. Riko merasakan ketegangan yang tidak biasa, seolah ada sesuatu yang mengalir di antara mereka. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan melanjutkan makan, tetapi pikirannya terus melayang pada Santi. Setelah makan, Santi membantu Riko membersihkan meja. Mereka bekerja sama, dan suasana menjadi semakin akrab. Riko merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka, dan saat Santi berbalik untuk mengambil piring, Riko tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan sosoknya. Rambutnya yang panjang tergerai indah, dan senyumnya yang ceria membuat Riko merasa terpesona. "Riko, kamu tidak membantu?" Santi tiba-tiba bertanya, menyadarkan Riko dari lamunannya. "Oh, maaf. Aku hanya berpikir," jawab Riko sambil tersenyum canggung. Santi menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Berpikir tentang apa?" Riko merasa jantungnya berdebar. Ia tidak ingin mengungkapkan perasaannya yang semakin dalam terhadap Santi. Tentang masa depan, mungkin. "Apa yang akan kita lakukan setelah ini?" jawabnya, berusaha terdengar santai. Santi mengangguk, tetapi Riko bisa melihat bahwa ada keraguan di wajahnya. "Kita harus terus berusaha, ya? Membangun masa depan yang lebih baik," kata Santi, suaranya lembut. Riko merasa terharu mendengar kata-kata Santi. Ia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi takut akan konsekuensinya. Mereka adalah keluarga, dan Riko tidak ingin merusak hubungan itu. Namun, semakin lama ia berada di dekat Santi, semakin sulit baginya untuk menahan perasaan itu. Setelah selesai membersihkan, mereka berdua duduk di teras rumah, menikmati angin sore yang sejuk. Suasana desa yang tenang membuat momen itu terasa lebih intim. Riko menatap langit yang mulai gelap, sementara Santi memandang bintang-bintang yang mulai bermunculan. "Riko, kamu percaya pada cinta?" tanya Santi tiba-tiba, suaranya lembut dan penuh rasa ingin tahu. Riko terkejut dengan pertanyaan itu. "Cinta? Tentu saja. Kenapa kamu bertanya?"
Entahlah. Kadang aku berpikir, apakah cinta itu nyata atau hanya ilusi? Santi menjawab, matanya menatap jauh ke angkasa. Riko merasa hatinya bergetar. Cinta itu nyata, Santi. Mungkin kita belum menemukan orang yang tepat, tetapi aku percaya cinta itu ada di sekitar kita. Santi tersenyum, tetapi Riko bisa melihat ada keraguan di matanya. Aku berharap bisa merasakannya suatu hari nanti, katanya pelan. Mendengar itu, Riko merasa ada dorongan untuk lebih dekat. Ia ingin menghibur Santi, tetapi juga merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Riko meraih tangan Santi, dan saat itu, dunia seakan berhenti. Mereka saling menatap, dan Riko merasakan detak jantungnya semakin cepat. Jangan khawatir, Santi. Suatu hari nanti, kamu akan menemukan cinta yang sejati. Riko berusaha meyakinkan, tetapi suaranya terdengar lebih dalam dari yang ia inginkan. Santi tersenyum, tetapi Riko bisa merasakan ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka. Saat itu, Riko tahu bahwa perasaannya terhadap Santi semakin dalam, dan ia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Malam semakin larut, dan mereka berdua masih duduk di teras, berbagi cerita dan tawa. Riko merasa bahwa momen ini adalah salah satu yang paling berharga dalam hidupnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus mencari cara untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan, meskipun itu berarti harus menghadapi risiko yang besar. Saat bintang-bintang bersinar di langit malam, Riko dan Santi merasakan kedekatan yang semakin kuat. Mereka berdua tahu bahwa sesuatu telah berubah di antara mereka, dan meskipun mereka tidak mengatakannya, perasaan itu mengikat mereka dalam cara yang tidak terduga. Bagian pertama ini menekankan pada interaksi dan kedekatan emosional antara Riko dan Santi, membangun ketegangan yang akan berlanjut di bagian selanjutnya. Jika Anda ingin melanjutkan ke bagian kedua atau ada hal lain yang ingin ditambahkan, silakan beritahu. Malam itu, setelah makan malam yang hangat, suasana di rumah Riko terasa lebih akrab. Mereka berdua duduk di teras, dikelilingi oleh suara malam yang tenang. Angin sepa-sepa berhembus lembut, membawa aroma bunga-bunga yang mekar di sekitar. Riko merasa hatinya berdebar-debar, dan ia tahu bahwa momen ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Santi. Santi duduk di tepi kursi, matanya menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit. Riko memperhatikan wajahnya yang bersinar dalam cahaya bulan. Ia merasa terpesona oleh kecantikan Santi, dan hatinya bergetar saat ia menyadari betapa dalam perasaannya terhadapnya. Riko, kamu ingat waktu kita kecil? Kita sering bermain di sungai? Tanya Santi, suaranya lembut dan penuh nostalgia. Riko tersenyum, mengenang masa-masa itu. Tentu saja. Kita selalu mencari cara untuk bersenang-senang. Aku ingat kita pernah terjatuh ke dalam sungai dan basah kuyup. Jawabnya sambil tertawa. Santi ikut tertawa, dan Riko merasakan kehangatan di dalam hatinya. Iya, dan kita harus berlari pulang sebelum ibu melihat kita. Kita sangat nakal waktu itu. Katanya, matanya berbinar-binar. Saat mereka berbincang, Riko merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Ia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Santi menatapnya dengan penuh perhatian, dan Riko merasa seolah ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Riko, kamu pernah berpikir tentang masa depan? Tanya Santi tiba-tiba, memecah keheningan. Ya, tentu. Aku ingin membangun kehidupan yang baik, mungkin memiliki keluarga sendiri suatu hari nanti. Kenapa? Jawab Riko, berusaha terdengar santai. Santi menunduk, seolah merenungkan kata-kata Riko. Aku juga. Tapi kadang aku merasa bingung tentang apa yang sebenarnya aku inginkan. Katanya pelan. Riko merasakan dorongan untuk mendekat. Santi, apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu. Kita bisa menghadapi semuanya bersama-sama. Ujarnya, berusaha meyakinkan. Santi mengangkat wajahnya, dan Riko bisa melihat keraguan di matanya. Terima kasih, Riko. Itu berarti banyak bagiku, katanya. Tetapi Riko bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-katanya. Saat malam semakin larut, Riko dan Santi terus berbincang. Mereka berbagi impian dan harapan, dan Riko merasa semakin dekat dengan Santi. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaannya terhadap Santi telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan.
Ketika Santi berdiri untuk mengambil minuman, Riko tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan sosoknya. Rambutnya yang panjang tergerai indah, dan senyumnya yang ceria membuat Riko merasa terpesona. Saat Santi kembali, Riko merasakan ketegangan yang semakin kuat. Riko, kamu tahu kan bahwa kita bisa berbagi segalanya? Jika ada yang mengganggumu, jangan ragu untuk bercerita padaku. Santi berkata, suaranya lembut. Riko menatap Santi, merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya. Santi, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Ujarnya, suaranya bergetar. Santi menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu? Riko menarik napas dalam-dalam. Aku merasa kita memiliki ikatan yang lebih dalam. Sejak beberapa waktu lalu, aku merasakan perasaan yang berbeda terhadapmu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku tidak bisa mengabaikannya. Santi terdiam, matanya membesar. Riko merasa cemas, menunggu jawabannya. Riko, aku juga merasakan hal yang sama. Akhirnya Santi berkata pelan. Jantung Riko berdegup kencang. Kamu serius? Tanyanya, tidak percaya. Santi mengangguk, tetapi wajahnya tampak ragu. Tapi kita adalah keluarga. Ini rumit. Aku tidak ingin membuat segalanya menjadi sulit. Riko merasakan campuran kebahagiaan dan ketakutan. Aku tahu, Santi. Tapi cinta itu tidak selalu mudah. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Jika kita merasa ada sesuatu di antara kita tidak bisa mengabaikannya. Santi menghela napas, matanya berkaca-kaca. Aku takut, Riko. Takut akan apa yang akan terjadi jika kita melanjutkan ini. Apa yang akan dikatakan orang-orang? Apa yang akan terjadi pada hubungan kita? Riko meraih tangan Santi, menggenggamnya lembut. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Yang terpenting adalah perasaan kita. Jika kita saling mencintai, kita harus berani menghadapi konsekuensinya. Santi menatap Riko, dan Riko bisa melihat keraguan di matanya. Tapi bagaimana jika kita salah? Bagaimana jika ini hanya perasaan sesaat? Jika kita tidak mencobanya, kita akan selalu bertanya-tanya. Kita harus memberi diri kita kesempatan untuk merasakan cinta ini. Kita bisa melakukannya bersama-sama, Riko meyakinkan. Santi terdiam, tetapi Riko bisa melihat bahwa pikirannya sedang berputar. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini, akhirnya Santi berkata. Riko merasa sedikit kecewa, tetapi ia mengerti. Tentu, Santi. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Aku akan menunggu. Mereka berdua terdiam, merasakan ketegangan di antara mereka. Riko tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, tetapi ia juga merasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya. Ia berharap Santi bisa memahami dan menerima perasaan itu. Setelah beberapa saat, Santi tersenyum lembut. Terima kasih, Riko. Aku menghargai kejujuranmu. Kita akan mencari jalan terbaik untuk kita berdua. Hari-hari berikutnya, Riko dan Santi berusaha menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Mereka tetap saling mendukung dan berbagi cerita, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Riko merasa bahwa hubungan mereka telah berubah, dan ia berharap Santi bisa segera menemukan jawabannya. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras, Santi tiba-tiba berkata, Riko, aku ingin kita berbicara lagi tentang apa yang terjadi antara kita. Jantung Riko berdebar kencang. Tentu. Santi, apa yang ingin kamu bicarakan? Santi menatap Riko dengan serius. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Aku ingin mencoba, meskipun kita tahu ini akan sulit. Riko merasa bahagia, tetapi juga sadar bahwa mereka harus berhati-hati. Kita harus menjaga hubungan ini dengan baik. Kita tidak ingin merusak apa yang sudah ada. Santi mengangguk setuju. Kita akan melakukannya. Kita akan saling mendukung. Mereka berdua tersenyum, merasakan harapan baru di antara mereka. Meskipun jalan di depan mungkin penuh tantangan, mereka siap untuk menghadapinya bersama. Cinta mereka mungkin rumit, tetapi mereka tahu bahwa perasaan itu nyata, dan mereka tidak ingin melewatkan kesempatan untuk merasakannya. Saat malam semakin larut, Riko dan Santi saling berpegangan tangan, merasakan kehangatan satu sama lain.
Mereka tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, tetapi mereka siap untuk menjalaninya bersama-sama. Bagian kedua ini menekankan pada momen-momen intim dan ketegangan emosional antara Rico dan Santi, membangun suasana yang mendalam sebelum melanjutkan ke bagian ketiga. Jika ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau ubah, silakan beritahu. Pagi itu, Rico terbangun dengan perasaan campur aduk. Matahari sudah tinggi, dan sinar hangatnya menyinari kamar. Namun, hatinya terasa berat. Malam sebelumnya, saat ia dan Santi duduk di teras, ada momen yang tak terlupakan. Mereka saling menatap, dan Rico merasakan ketegangan yang tak bisa diabaikan. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan itu rumit. Mereka adalah keluarga, dan Rico tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin. Setelah mandi dan sarapan, Rico memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Ia berharap bisa menenangkan pikirannya dan menemukan jawaban atas perasaannya terhadap Santi. Saat melangkah di jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, Rico merenungkan semua yang terjadi. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam hatinya, tetapi ia juga tidak ingin melukai Santi. Di tengah perjalanan, Rico bertemu dengan teman lamanya, Danu. Mereka berbincang-bincang tentang kehidupan di desa, tetapi Rico tidak bisa sepenuhnya fokus. Pikirannya terus melayang pada Santi. Danu, yang melihat Rico tampak gelisah, bertanya, "Ada apa, Rico? Sepertinya kamu tidak seperti biasanya." Rico menghela napas. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku," jawabnya, berusaha menghindari detail. "Cinta?" Danu menebak, dan Rico terkejut. "Kamu terlihat seperti orang yang sedang jatuh cinta. Siapa dia?" Rico terdiam sejenak. Ia tidak ingin membicarakan Santi, tetapi Danu sudah menebak dengan tepat. "Santi," jawabnya pelan, dan Danu mengangguk dengan senyum lebar. "Ah, adik iparmu. Itu rumit, Rico. Tapi jika kamu merasa ada sesuatu di antara kalian, kenapa tidak diungkapkan saja?" Danu memberi saran. Rico merasa bingung. "Tapi kami adalah keluarga. Aku tidak ingin merusak hubungan ini. Apa yang akan terjadi jika Santi tidak merasakan hal yang sama?" Danu menepuk bahu Rico. "Cinta itu berisiko, Rico. Tapi jika kamu tidak mencoba, kamu akan selalu bertanya-tanya. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu siap untuk mengambil risiko itu?" Rico merenungkan kata-kata Danu. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Santi. Meskipun ada risiko, ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Setelah berpamitan dengan Danu, Rico kembali ke rumah dengan tekad yang baru. Setibanya di rumah, Rico melihat Santi sedang duduk di halaman, membaca buku. Senyumnya yang ceria membuat jantungnya berdebar. Rico merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Ia mendekati Santi dan duduk di sampingnya. "Hei, Santi, boleh kita bicara sebentar?" tanya Rico, suaranya sedikit bergetar. Santi menutup bukunya dan menatap Rico dengan penuh perhatian. "Tentu, ada apa?" Rico menarik napas dalam-dalam. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting. Tentang kita." Santi terlihat sedikit terkejut, tetapi ia mengangguk. "Oke, aku mendengarkan." Rico merasa jantungnya berdebar kencang. "Santi, selama ini kita sudah dekat, dan aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga di antara kita. Aku tidak bisa mengabaikan perasaanku terhadapmu." Santi terdiam, matanya membesar. Rico melanjutkan, "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi aku merasa kita memiliki ikatan yang lebih dalam. Aku tidak ingin merusak hubungan kita, tetapi aku juga tidak bisa terus menyimpan perasaan ini." Santi menunduk, seolah merenungkan kata-kata Rico. Rico merasa cemas, menunggu jawabannya. "Rico, aku juga merasakan hal yang sama." Akhirnya Santi berkata pelan, suaranya hampir tak terdengar. Jantung Rico berdegup kencang. Kamu serius?" tanyanya, tidak percaya. Santi mengangguk, tetapi wajahnya tampak ragu. "Tapi kita adalah keluarga. Ini rumit. Aku tidak ingin membuat segalanya menjadi sulit." Rico merasakan campuran kebahagiaan dan ketakutan. "Aku tahu, Santi. Tapi cinta itu tidak selalu mudah. Kita harus jujur pada diri kita sendiri.
Jika kita merasa ada sesuatu di antara kita tidak bisa mengabaikannya. Santi menghela napas, matanya berkaca-kaca. Aku takut, Rico. Takut akan apa yang akan terjadi jika kita melanjutkan ini. Apa yang akan dikatakan orang-orang? Apa yang akan terjadi pada hubungan kita? Rico meraih tangan Santi, menggenggamnya lembut. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Yang terpenting adalah perasaan kita. Jika kita saling mencintai, kita harus berani menghadapi konsekuensinya. Santi menatap Rico, dan Rico bisa melihat keraguan di matanya. Tapi bagaimana jika kita salah? Bagaimana jika ini hanya perasaan sesaat? Jika kita tidak mencobanya, kita akan selalu bertanya-tanya. Kita harus memberi diri kita kesempatan untuk merasakan cinta ini. Kita bisa melakukannya bersama-sama, Rico meyakinkan. Santi terdiam, tetapi Rico bisa melihat bahwa pikirannya sedang berputar. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini, akhirnya Santi berkata. Rico merasa sedikit kecewa, tetapi ia mengerti. Tentu, Santi. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Aku akan menunggu. Mereka berdua terdiam, merasakan ketegangan di antara mereka. Rico tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, tetapi ia juga merasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya. Ia berharap Santi bisa memahami dan menerima perasaan itu. Setelah beberapa saat, Santi tersenyum lembut. Terima kasih, Rico. Aku menghargai kejujuranmu. Kita akan mencari jalan terbaik untuk kita berdua. Rico merasa harapan kembali menyala di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu, Santi. Hari-hari berikutnya, Rico dan Santi berusaha menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Mereka tetap saling mendukung dan berbagi cerita, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Rico merasa bahwa hubungan mereka telah berubah, dan ia berharap Santi bisa segera menemukan jawabannya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Santi akhirnya berbicara. Rico, aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Aku ingin mencoba, meskipun kita tahu ini akan sulit. Jantung Rico berdebar kencang. Kamu serius? Tanyanya, tidak percaya. Santi mengangguk. Senyumnya lebar. Ya, aku ingin mencoba. Kita akan menghadapi ini bersama-sama. Rico merasa bahagia, tetapi juga sadar bahwa mereka harus berhati-hati. Kita harus menjaga hubungan ini dengan baik. Kita tidak ingin merusak apa yang sudah ada. Santi mengangguk setuju. Kita akan melakukannya. Kita akan saling mendukung. Mereka berdua tersenyum, merasakan harapan baru di antara mereka. Meskipun jalan di depan mungkin penuh tantangan, mereka siap untuk menghadapinya bersama. Cinta mereka mungkin rumit, tetapi mereka tahu bahwa perasaan itu nyata, dan mereka tidak ingin melewatkan kesempatan untuk merasakannya. Saat matahari terbenam di balik pegunungan, Rico dan Santi saling berpegangan tangan, merasakan kehangatan satu sama lain. Mereka tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, tetapi mereka siap untuk menjalaninya bersama-sama. Bagian ketiga ini menekankan pada keputusan yang diambil oleh Rico dan Santi untuk menghadapi perasaan mereka, meskipun ada risiko yang harus dihadapi. Jika ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau ubah, silakan beritahu.